Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian selalu sehat, semangatnya terus berkobar-kobar, menyala-nyala, sehingga makin luar biasa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin merespon ya, permintaan dari banyak teman yang menghendaki ada pembahasan soal-soal terkait kompetensi petugas lapangan dalam pengelolaan program Bangga Kencana. Namun sebelumnya teman sekalian saya ingin ucapkan selamat datang ya dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir, telah singgah di channel Ruang Babang WI, Ruang Belajar Kita Semua ini. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah subscribe, karena dengan subscribe teman-teman akan memudahkan kita untuk lebih sering ketemu ya, guna membahas hal-hal keren lainnya. Baik teman sekalian, pembahasan saya awali dari jumlah penduduk Indonesia dibandingkan atau di antara negara-negara lain di dunia ini. Jadi teman sekalian, kalau ada pertanyaan jumlah penduduk Indonesia menempati urutan terbesar keberapa, maka karena posisi kita itu, jumlah penduduk kita itu hasil survei sensus pendataan ya di tahun-tahun terakhir ini berjumlah 277 juta jiwa atau kurang lebih 280 juta jiwa, maka penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar teman sekalian ya. Luar biasa ya, kita dari sisi jumlah penduduk, populasinya itu jumlahnya adalah keempat terbesar di dunia. Lalu siapa atau negara mana yang menempati urutan pertama, kedua, dan berikutnya? Teman-teman sekalian, kita ketahui Tiongkok jumlah penduduknya sudah 1,45 miliar ya, hampir 1,5 miliar, sedangkan India itu urutan kedua terbesar karena jumlah penduduknya 1,4 miliar. Sedangkan Amerika Serikat sekitar 340 juta ya sekarang ya, teman sekalian ya, menempati urutan ketiga, dan keempat Indonesia 277 juta hasil sensus dan pendataan terakhir ya teman sekalian. Dan yang kelima adalah Pakistan ya, ini mirip dengan Indonesia, ini 220-an ya, jadi masih di bawah kita 227. Baik teman-teman sekalian, itu adalah jumlah penduduk. Kita menempati empat terbesar karena pertumbuhan penduduk kita luar biasa teman sekalian ya, itu pun sudah dilakukan pengendalian, kalau tidak entah berapa jumlah penduduk kita ya. Nah teman-teman sekalian, apa yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk total ya? Pertumbuhan penduduk total teman sekalian dipengaruhi tentu oleh kelahiran dan kematiannya, tetapi apakah hanya itu teman sekalian? Untuk pertumbuhan penduduk ternyata dipengaruhi di samping oleh kelahiran, jumlah kematian, juga migrasi ya, baik migrasi masuk maupun migrasi keluar. Nah ini mempengaruhi jumlah penduduk sebuah negara ya. Teman sekalian, kalau C karena itu hanya mempertimbangkan migrasi masuk berarti kurang tepat. Kalau D hanya kelahiran, kematian, dan migrasi keluar, jadi masih kurang komplit. Dan E jumlah kelahiran saja tentu salah. Jadi yang tepat jawabannya adalah penduduk atau pertumbuhan penduduk total dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, dikurangi jumlah kematian ya, terus ditambah migrasi masuk, dikurangi migrasi keluar. Ini rumusnya teman sekalian ya. Ini saya bacakan, pada rumus pertumbuhan penduduk total itu dijumlahkan pertumbuhan penduduk satu wilayah selama 1 tahun dengan memperhatikan faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Ini rumusnya, PT atau pertumbuhan total sama dengan kelahiran dikurangi kematian, ditambah migrasi masuk dan migrasi keluar. Itu tentang pertumbuhan penduduk. Berikutnya, lalu penduduk atau perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga di Indonesia itu diatur di Undang-Undang nomor berapa ya, teman sekalian ya. Jadi kalau ada pertanyaan undang-undang yang mengatur perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga berkualitas, undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang nomor 52 tahun 2009. Ya, teman sekalian ya. Ini adalah undang-undang yang menggantikan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 ya, tentang perkembangan pendudukan pembangunan. Sekarang yang masih berlaku adalah Undang-Undang nomor 52 tahun 2009. Ini undang-undangnya teman-teman sekalian ya. Nanti teman-teman bisa browsing isinya ya, tapi yang jelas ini adalah Undang-Undang nomor 52 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Baik teman-teman sekalian, nah
Kalau ada pertanyaan, PPKBD merupakan singkatan apa gitu ya, singkatan dari apa? Teman-teman sekalian ini seringkali rancu ya kita mengartikannya, tapi jawaban yang benar adalah pembantu pembina keluarga berencana desa ya atau kelurahannya. Tapi ini jawaban paling tepat ya, pembantu pembina. Nah, jadi PPKBD bertugas membantu pembina KB desa. Lah, sedangkan pembina KB desa atau penanggung jawab KB desa adalah kepala desa. Jadi PPKBD membantu kepala desa atau pemerintah desa atau pemerintah kelurahan. Baik ya, teman sekalian ya. Jadi PPKBD bukan petugas pembantu atau peserta pembantu itu salah. Yang benar adalah pembantu pembina. Pembantu pembina, jadi membantu pembina KB. Pembina KB-nya siapa? Adalah kepala desa atau kepala kelurahan, bukan bidan, bukan PLKB. Oke, teman-teman sekalian ya, ini singkatannya ya, pembantu pembina keluarga berencana desa. Baik, teman sekalian. Nah, dalam Undang-Undang 52 itu disebut bahwa unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, merupakan pengertian atau definisi dari apa itu? Unit terkecil dari masyarakat apa? Pengertian dari penduduk, keluarga, masyarakat. Nah, jawaban yang benar adalah pengertian dari keluarga, ya, definisi keluarga menurut undang-undang. Baik, ini di ketentuan umum di Undang-Undang 52 teman-teman sekalian ya, disebut bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Ini di ketentuan umum ya. Jadi yang benar unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya merupakan definisi dari keluarga. Teman-teman sekalian, lalu ada pertanyaannya. Sekarang kan kita sering mendengar istilah Bangga Kencana ya. Bangga Kencana merupakan akronim atau singkatan dari apa ini? Ini pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Kemudian yang kedua adalah pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Ini jawaban yang tepat ya. Ini menggantikan istilah KKBPK. Dulu ada istilah KKBPK yaitu kependudukan, KKB keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Sekarang sudah ya karena ada branding ulang di BKKBN, sekarang namanya Bangga Kencana. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pembangunan keluarga. Bangga itu pembangunan keluarga, terus ada kependudukan, dan kencana adalah keluarga berencana. Baik, teman sekalian, kemudian dalam pengelolaan program Bangga Kencana itu ada namanya petugas lapangan KB ya. Nah, petugas lapangan KB adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Jadi kegiatannya yang menjadi tanggung jawab hak dan tugas dari PLKB itu apakah A, penyuluhan advokasi, ada penyuluhan, ada advokasi, ada penggerakan, ada pengembangannya. Ada penyuluhan, pelayanan, penelitian, dan pengembangan. Ini jawaban yang kemudian yang saya penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan. Yang D, penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan. Yang E, penyuluhan, pengelolaan, pelayanan, dan pengembangan. Yang benar adalah jawabannya adalah penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Ini diatur di Permen PAN, RB, kemudian diatur di Perban ya, peraturan BKKBN. Jadi tentang uraian atau tugas jabatan dari PLKB adalah itu, penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan. Ada 4 ya, penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan. Teman-teman sekalian, sekarang kita sedang disibukkan ya, diberi tugas amanah untuk menurunkan stunting ya. Nah, stunting itu apa? Ini pengertian stunting adalah pertama adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat kurang gizi asupan. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya. Kemudian yang kedua adalah gangguan kecerdasan, C, gangguan kesejahteraan, D, gangguan tinggi badan, dan E, gizi buruk. Jadi pengertian stunting baik menurut Perpres 72 ya itu tentang percepatan penurunan stunting maupun dari peraturan BKKBN ya Perban yang paran pasti itu pengertian stunting adalah gangguan pertumbuhan
atau gagal tumbuh ya pada anak akibat kekurangan gizi. Jadi yang diakibatkan kekurangan gizi yang cukup lama dan infeksi yang sering terjadi atau infeksi yang berulang. Jawaban yang benar adalah itu yang A ya teman sekalian ya. Itu adalah pengertian stunting. Kita lihat di panduan di ini di Perpres teman sekalian ya. Jadi sebentar di peraturan Presiden 72 tahun 2021 juga disebut tentang stunting ya di pendahuluan. Ini di lampirannya ya teman sekalian ya. Baik teman sekalian, gangguan yang disebabkan stunting terhadap anak. Jadi gangguannya apa ya? Jadi kalau anak terjangkit stunting itu akan mengganggu apa ya? Mengganggu aspek apa? Yang pertama adalah gangguan terhadap pertumbuhan anak ya. Jadi yang A adalah pertumbuhan, yang B adalah terhadap perkembangan anak, yang C adalah terhadap aspek tumbuh kembang anak, yang D adalah terhadap tinggi badan anak, dan E adalah gangguan lingkar lengan anak. Jadi kalau anak terjangkit atau mengalami stunting, maka ada dua aspek yang akan terganggu, yaitu aspek pertumbuhannya dan aspek perkembangannya. Jadi ini adalah jawaban yang paling tepat teman-teman sekalian ya. Jadi gangguan stunting akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Baik teman sekalian, ini teman sekalian saya kutipkan ya di panduan ini di modul percepatan penurunan stunting ya teman sekalian ya. Itu stunting menurut WHO adalah gangguan tumbuh kembang ya, pertumbuhan dan perkembangan, yaitu dua aspek ya yang dialami akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi yang kurang. Oke, ini teman-teman sekalian, kemudian berikutnya adalah dalam penurunan stunting itu di desa ada yang namanya TPK ya, di desa atau kelurahan ada yang namanya TPK. Ini adalah petugas yang mendampingi keluarga ya. Jadi TPK merupakan singkatan dari apa? Yang A adalah tim pendamping keluarga, B adalah tim pembina keluarga, yang C adalah tim yang memberdayakan keluarga, D, tim yang membantu keluarga, tim penimbangan kepala keluarga ya. Jadi karena TPK bertugas melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting, maka TPK yang lebih tepat jawabannya adalah tim pendamping keluarga ya, teman sekalian, bukan tim pembina keluarga, bukan tim pemberdayaan keluarga. Itu jawaban yang paling tepat teman sekalian. Nah, saya ambilkan ini. Ini juga dari modul teman sekalian ya, modul percakapan penurunan stunting ya. Ini disebut ini malah di Perban sekalian ya, tentang Ranpasti ya di sana. Ini di lampiran Perban 12 tahun 2021. Nah, ini yang warna kuning teman sekalian ini adalah peraturan. Nah, ini yang warna kuning ini adalah Peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021. Nah, ini mengatur Ranpasti atau Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang disingkat Ranpasti. Di dalam lampiran itu disebut bahwa tim pendamping keluarga, selanjutnya disebut TPK. Jadi tim yang terdiri dari kader, tenaga kesehatan, dan dari PKK. Baik, teman sekalian, kita akan bahas tentang kampung KB ya. Kita sering mendengar istilah kampung KB. Kampung KB itu singkatan dari apa? Nah, awal-awalnya memang singkatan dari kampung keluarga berencana ya, tapi kemudian berubah karena ada ketentuan peraturan baru. Kampung KB sekarang merupakan singkatan dari kampung keluarga berkualitas ya teman sekalian ya. Jadi kampung KB adalah singkatan dari kampung keluarga berkualitas. Ini teman sekalian di pedoman pengelolaan kampung KB juga disebut di situ bahwa kampung KB adalah kampung keluarga berkualitas. Ini tadi saya sudah sempat sampaikan ke teman-teman sekalian, peraturan BKKBN atau peraturan badannya, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional disebut Perban, yang mengatur tentang Ranpasti. Ranpasti adalah Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting ya. Nah, peraturan itu peraturan nomor berapa? Tadi sudah saya singgung di sana, adalah peraturan nomor 12 tahun 2021. Jadi Perban atau peraturan BKKBN yang mengatur
rencana aksi nasional, baik di nasional maupun daerah itu yang diatur di Perban nomor 12 tahun 2021. Ini adalah turunan atau menindaklanjuti dari Perpres nomor 72 tahun 2021. Peraturan Presiden, kemudian BKKBN menindaklanjutinya dengan menerbitkan peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021. Oke ya, teman sekalian ya, perbannya adalah Perban 12 tahun 2021. Ini perbannya teman sekalian ya, saya kutipkan halaman paling depan ya, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia. Ranpasti disingkatnya ya. Ini perban yang berlaku sampai 2020, mengatur ya penurunan sampai 2024. Teman sekalian, nah dalam penurunan stunting itu dilakukan menggunakan pendekatan keluarga ya. Jadi pendekatan keluarga berisiko stunting ya dalam percepatan penurunan stunting memiliki sedikitnya 5 kegiatan prioritas. Ya. Jadi ada 5 kegiatan prioritas ya yang dilakukan sebagai bentuk pendekatan keluarga. Yang pertama adalah penyediaan data dan keluarga risiko stunting benar. Kemudian ini yang ditanyakan yang kecuali berarti yang bukan ya. Kemudian B, yang B adalah pendampingan keluarga berisiko stunting juga dilakukan ya. Kemudian pendampingan semua calon pengantin itu juga dilaksanakan dalam rangka pendekatan keluarga menurunkan stunting. Kemudian juga pemerintah melakukan surveillance keluarga berisiko stunting, survei-survei. Kemudian ada verval, verifikasi. Kemudian yang kelima ini yang kecuali ya, berarti ini yang bukan dari 5 kegiatan prioritas dalam pendekatan keluarga berisiko stunting. Ini yang jawaban yang paling tepat. Jadi makanan tambahan keluarga risiko stunting bukan dari salah satu kegiatan pendekatan keluarga untuk percepatan penurunan stunting. Ini teman-teman sekalian, ini kita ada di mana ini? Ini saya ambilkan ini ada 5 kegiatan prioritas sebagai berikut. Yang pertama penyediaan data, yang kedua pendampingan, yang ketiga pendampingan semua catin, yang keempat surveillance ya, dan yang kelima adalah audit kasus stunting. Ya. Jadi kalau ada audit itu adalah merupakan operasional atau pelaksanaan dari yang disebutkan di Ranpasti ini saya kutipkan dari peraturan BKKBN nomor 12 2021 ini. Baik teman sekalian, nah sekarang kita akan melakukan sampai ke data ya teman sekalian ya. Belakangan teman sekalian itu kita santer mendengar istilah verifikasi dan validasi. Kita memverifikasi, meneliti ulang, mengecek ya, dan memvalidasi, memastikan data siapa-siapa yang keluarga berisiko stunting. Nah, verval itu atau verifikasi dan validasi itu yang divalidasi atau diverifikasi itu adalah pendataan adalah data apa gitu. Yang benar adalah data PK 2021. Jadi hasil pendataan keluarga 2021 itu sudah di sana di pendataan itu sudah mendata tentang stunting. Lah kemudian tahun 2022, 2023 ini terus dilakukan verifikasi dan validasi supaya sasaran keluarga risiko stunting itu akurat, itu datanya akurat. Baik, teman-teman sekalian, kita akan sampai di menyediakan, ini ada pertanyaan misalnya, menyediakan data keluarga berisiko stunting yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman, ya, sasaran operasional, pendampingan keluarga berisiko stunting. Ini merupakan tujuan apa? Jadi ini adalah kalimat ini tujuan dari apa? Menyediakan data keluarga berisiko stunting ya yang dapat dimanfaatkan itu tujuan dari apa? Apakah tujuan dari pendataan keluarga? Apakah tujuan dari updating data keluarga? Kalau updating berarti kita mengupdate hasil pendataan keseluruhan ya, bukan hanya stunting. Apakah tujuan verifikasi dan validasi data keluarga? Apakah tujuan analisis data atau tujuan pengolahan data?
Jadi kalau ada kalimat atau pernyataan menyediakan data keluarga berisiko stunting yang dapat dimanfaatkan untuk penajaman sasaran operasional, ini adalah tujuan dari verifikasi dan validasi data keluarga. Teman-teman sekalian, mohon maaf ini centangnya terlalu ke atas ya. Ini yang benar adalah di C ya. Ini ralat teman sekalian ya. Tadi saya sempat edit tapi yang centangnya itu masih belum pindah. Ini jawaban yang benar adalah C teman sekalian ya. Tujuan verifikasi dan validasi data keluarga. Ini tujuannya, ini tujuan dari verbal. Ini ada di panduan verbal ya teman-teman sekalian ya. Kalau teman-teman mencari referensi ini ada di panduan verifikasi dan validasi data keluarga. Nah, ini mendapatkan data sasaran yang valid dan akurat ya. Jadi ini tujuan verbal. Ini sekali lagi yang centang itu terlalu ke atas penempatannya ya teman sekalian, jadi salah. Nah, teman-teman sekalian, dalam program Bangga Kencana, salah satu keterampilan, keahlian yang harus atau kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas lapangan adalah melakukan advokasi. Gitu. Apa advokasi itu ya? Sekarang kita kan harus bisa melaksanakan advokasi lah. Advokasi itu apa ya? Pengertian advokasi adalah teman sekalian ya. A. Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan penghargaan ya. Kita misalnya melakukan sesuatu supaya dipuji, dapat penghargaan, dapat sertifikat, ya berarti salah ya. Kemudian yang B, upaya untuk mendapatkan pujian. Nah, ini kita nggak pernah ya, teman-teman sekalian petugas lapangan, karena tanpa pamrih bekerjanya kita ikhlas ya, tidak mengharapkan ada pujian. Buat apa pujian ya, teman sekalian ya. Kemudian yang C adalah mendapatkan perhatian. Nah, supaya kita caper ya, ini apakah advokasi caper mencari perhatian? Tentu bukan ya. Kemudian yang D, upaya dilakukan untuk mendapatkan dukungan lah. Ini teman-teman sekalian, ini adalah jawaban yang paling tepat ya. Jadi apalagi dibanding E ini upaya menyenangkan mitra kerja ya. Kita tidak berupaya itu ya, teman sekalian. Yang paling kita harus lakukan adalah di lapangan adalah upaya untuk mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan, dari pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, tokoh agama, ya mitra dan pejabat yang membuat keputusan. Nah, itu sangat diperlukan untuk kelangsungan program Bangga Kencana. Jadi pengertian advokasi yang benar adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan agar program Bangga Kencana bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini teman sekalian perbedaannya ya. Kita kan ini mungkin teman-teman sekalian ini advokasi ya. Kalau advokasi tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan. Kalau KII atau penyuluhan hanya meningkatkan pengetahuan. Kalau konseling tujuannya adalah membantu klien. Nah, kalau melihat pengertian advokasi tadi adalah untuk mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan. Baik, teman-teman sekalian, kita akan sampai di advokasi supaya berhasil medianya apa itu ya. Apakah poster? Boleh, poster. Boleh. Poster kan nanti yang melihat semua orang bisa ya. Jadi ini jawaban salah lah. Kemudian data stunting lah. Teman sekalian, kalau advokasi stunting supaya mendapatkan dukungan dari tokoh formal, informal ya, dari pemangku kepentingan, dari pimpinan wilayah, supaya kita mendapatkan dukungan. Ini kan advokasi stunting nih. Maka supaya kita dapat dukungan, maka yang perlu media yang harus kita punyai, kita sodorkan, kita sosialisasikan, kita komunikasikan adalah data stunting. Ini adalah jawaban yang paling tepat dari ada 5 jawaban itu. Jadi medianya adalah data stunting, menggunakan data saja itu. Data diolah, dirangkum, kemudian mungkin bisa disusun dalam policy brief atau sebagainya. Tapi kalau kita ngomong ya, kita harus punya data dengan pemangku kepentingan. Sehingga kalau ditanya, berapa sih yang stunting di desa kita, di kelurahan kita, nah, kita bisa menjawabnya. Siapa keluarga berisiko stunting ada berapa? Nah, kita jawabnya di mana, siapa itu kita harus punya data supaya nanti pemerintah desa, pemerintah kelurahan bisa percaya dan mendukung kita. Oke ya, teman sekalian, jawaban yang paling itu adalah data stunting.
Advokasi merupakan salah satu kegiatan komunikasi yang berfungsi untuk apa lah? Tadi teman-teman sekalian kita sudah bahas ya, advokasi dilakukan fungsinya untuk apa lah? Ini yang pertama adalah fungsinya mempromosikan kebijakan, program agar mendapat dukungan lah. Ini agar mendapat dukungan. Ini kata kunci ya, mendapat dukungan. Jadi ini sudah kita pastikan ini ya jawabannya adalah karena mendapatkan dukungan dari pihak lain. Kalau B, merubah pengetahuan sikap itu, ini adalah fungsi dari KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi atau penyuluhan. Kemudian meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat, ini juga masih KIE ya, teman sekalian, atau penyuluhan. Membantu memecahkan permasalahan di antara tokoh masyarakat, ya bukan fungsi advokasi ya. Merubah minat dan bakat masyarakat juga bukan tujuan advokasi. Jadi advokasi berfungsi itu yang jawaban paling benar adalah A, ya, mempromosikan kebijakan atau kegiatan program Bangga Kencana agar mendapat dukungan dari pihak lain atau pemangku kepentingan. Itu advokasi teman sekalian. Ini saya sampaikan lagi ya. Jadi advokasi pada intinya agar kita mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan. Nah, teman sekalian, dalam keterampilan yang harus dimiliki atau kompetensi yang harus dipunyai oleh petugas lapangan KB, yang kedua adalah KIE. Ya. KIE singkatan apa? KIE merupakan singkatannya komunikasi, informasi, dan advokasi, itu yang A ya. Kemudian komunikasi, informasi, dan emansipasi, bukan. Ini jadi, apalagi ini advokasi, nulisnya aja sudah salah. Jadi ini bukan jawaban yang benar. Yang B, KIE merupakan singkatan dari komunikasi, informasi, dan emansipasi, juga bukan ya. Nah, jawaban yang paling tepat ini adalah ini teman sekalian, yang C, komunikasi, informasi, dan edukasi. Ini adalah jawaban yang paling tepat dari singkatan KIE. Teman-teman sekalian, kita akan lanjut di konseling ya. Ini juga salah satu kemampuan komunikasi dari petugas lapangan supaya kita bisa membantu ya pasangan subur, membantu keluarga dalam mengatasi permasalahan khususnya di kesalahan ber-KB. Nah, konseling kepada pasangan, nah ini hanya double ya. Konseling KB kepada pasangan usia subur bertujuan untuk apa? Apakah hanya memotivasi, atau B, hanya memberi penerangan, atau C, membantu klien dalam mengambil keputusan ber-KB, atau D, membantu petugas KB mencari akseptor, atau E, meringankan beban masyarakat. Ini sudah berulang-ulang saya sampaikan untuk tujuan konseling adalah yang jawaban yang benar adalah C, ya, membantu klien dalam pengambilan keputusan ber-KB. Ini jawaban yang paling tepat teman sekalian ya. Nah ini tujuan dari konseling ya, membantu klien dalam mengambil keputusan. Nah, ini keputusan tentu kalau konteksnya kontrasepsi adalah keputusan ber-KB. Jadi konseling, jadi sekali lagi kalau advokasi itu tujuannya mendapatkan dukungan, kalau KIE tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan pemahaman masyarakat, kalau konseling tujuannya adalah membantu klien dalam pengambilan keputusan ber-KB. Itu ya teman sekalian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya adalah soalnya gini. Di bawah ini yang termasuk metode kontrasepsi efektif jangka panjang atau MKJP ya teman sekalian, kita sering mendengar istilah MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, apa saja? Yang A adalah kondom, pil, dan suntik. Nah, kondom tentu sangat kontrasepsi sangat pendek sekali ya, bahkan sekali pakai. Kalau pil juga kontrasepsi jangka pendek ya, karena lupa minum aja bisa terjadi kehamilan ya. Kemudian suntikan KB ini hanya 1 bulan dan 3 bulan, jika ini jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah amenorrhea laktasi ya, jadi dengan cara terus menyusui supaya tidak menstruasi ya, atau KB alamiah dan barrier, ini juga ini jangkanya tidak panjang ya, ini hanya berlaku ketika sedang dilakukan saja. Kemudian C, kontrasepsi AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, implan atau susuk, dan kontrasepsi mantap ya. Ini kontrasepsi mantap itu bisa MOW atau metode operatif wanita, bisa pula MOP, metode operatif pria. Nah, jawaban yang benar adalah tentu C ini ya, teman-teman ya.
Jawabannya adalah C. Jadi MKJP yang termasuk MKJP adalah AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau juga sering disebut IUD ya, IUD, implan dan kontak. Baik, kalian, ini masih terkait stunting, kita mendengar istilah BKB emas ya, BKB emas ya. Nah, kata emas pada istilah BKB adalah singkatan dari apa? Itu kan singkatan tuh. Nah, itu singkatan apa? Nah, apakah empati masalah anak stunting? Ya, ini bukan ya. Emansipasi masalah pada anak stunting tentu juga bukan. Edukasi masalah anak stunting bukan. Dieliminasi atau menghindarkan ya masalah anak stunting. Ini jawaban yang paling tepat adalah D. Jadi BKB emas, emasnya adalah singkatan dari eliminasi masalah anak stunting. Jadi BKB itu, Bina Keluarga Balita itu memang substansi atau materinya dikhususkan untuk pencegahan stunting. Jadi berbeda dengan BKB biasa. Teman sekalian, nah ini kita berulang ke KIE. Tadi sudah disinggung KIE itu singkatan dari komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi pemberian informasi untuk mengedukasi masyarakat ya. Komunikasi dengan cara memberikan informasi yang edukatif itu namanya KIE. Tujuannya apa? Nah, apakah untuk mendapat dukungan dari pihak lain? Nah, bukan ya. Kalau yang A ini adalah tujuan dari advokasi, mendapatkan dukungan. Kalau B merubah pengetahuan, sikap mental, kepercayaan, nilai perilaku. Nah, inilah jawaban yang paling tepat, teman sekalian ya. Jadi kaya adalah merubah pengetahuan. Jadi yang belum bisa menjadi belum tahu menjadi tahu. Sikap mentalnya belum positif menjadi positif. Yang tadinya tidak percaya atau mungkin masih terpengaruh rumor akhirnya menjadi percaya kepada petugas ya tentang informasi itu. Jawaban yang benar adalah ini teman sekalian ya. Ini adalah tujuan dari KIE, intinya meningkatkan pengetahuan. Meningkatkan pengetahuan, bersikap mental ya supaya lebih positif. Oke, teman sekalian, berikutnya adalah, nah ini teman sekalian, dalam pendataan keluarga atau di dalam sistem pencatatan pelaporan di program Bangga Kencana, ada istilah yang disebut pasangan usia subur ya. Jadi pasangan ini suami istri ya. Nah, suami istri yang masih subur, tapi yang dimaksud sini adalah istrinya yang subur. Nah, pada wanita wanita yang punya pasangan itu disebut subur pada umur berapa? Nah, ini di dalam sistem pencatatan pelaporan dan dalam pendataan keluarga, PUS itu adalah wanita yang berpasangan, ya wanita pasangan, wanita punya pasangan berusia antara 15 sampai 49 tahun. Ini adalah apa? Jadi apakah kalau sudah suami istri tapi umurnya 50 apa masih PUS? Tidak, dia sudah bukan kategori PUS. Apakah perempuan sudah nikah tapi umurnya 14 tahun, apakah disebut PUS? Bukan, karena dia belum 15 tahun. Nah, ini di dalam sistem pendataan ya, teman sekalian ya. Oke. Masih tentang pendataan keluarga, terdapat 3 aspek data yang dihimpun. Aspek apa saja? Apakah kependudukan KB keluarga sejahtera, atau kependudukan keluarga berencana dan ketahanan keluarga, atau apakah kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, atau apakah data demografi kependudukan dan berencana, atau demografi kampung KB dan keluarga berencana. Nah, 3 aspek atau 3 variabel pendataan keluarga itu ya ada tiga aspek ya, tiga tiga kategori data ya teman sekalian ya. Blok data ya, blok data itu ada 3 bloknya yaitu blok kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Ini di pendataan 2021 teman sekalian. Jadi nanti ada blok data yang ngurus yang tentang kependudukan, ada blok atau apa sekelompok data tentang KB dan yang saya adalah sekelompok data tentang pembangunan keluarga. Ini teman sekalian, nah ini saya salah di animasi. Nah, peraturan pemerintah yang menjadi landasan hukum pelaksanaan keluarga adalah peraturan berapa lah? Ini adalah peraturan 87 tahun 2014, teman sekalian ya. Jadi
PP 87 2014 itu adalah peraturan yang peraturan pemerintah yang mengatur tentang pendataan keluarga. Ini saya ambilkan dari panduan verifikasi dan validasi data ya teman sekalian ya. Ini disebut di sana adalah peraturan pemerintah 87 2014 tentang perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga. Jadi tentang data, tentang pendataan atau verifikasi dan validasi data itu diatur di PP nomor 87 tahun 2014. Yang lain salah gitu ya, misalnya yang lain bukan itu ya. Oke. Baik, teman sekalian. Nah, sekarang kita sampai di pendekatan ini kebijakan nasional tentang pembangunan berwawasan kependudukan. Jadi kita itu BKKBN mendorong pembangunan itu berwawasan kependudukan. Nah, apa konsepnya? Nah, apa maksudnya ya? Jadi pembangunan berwawasan kependudukan mengandung artinya apa kalau pembangunan berwawasan kependudukan? Yang A, menempatkan penduduk sebagai modal pembangunan. Ya, memang penduduk adalah modal, tapi bukan itu maksudnya pembangunan berwawasan kependudukan. Yang B, menempatkan penduduk sebagai sentral pembangunan. Nah, jadi penduduk menurut yang di B ini adalah penduduk menjadi sentral ya, menjadi pusat pertimbangan dalam pembangunan. Inilah yang disebut dengan pembangunan berwawasan kependudukan. Jadi jawaban yang benar ini. Jadi setiap aktivitas pembangunan berbagai sektor itu harus memperhatikan faktor penduduk. Ini disebut dengan pembangunan berwawasan kependudukan. Kayak teman sekalian ya, jawaban yang benar itu. Nah, sekarang kalau ada soal kelembagaan Poktan, Poktan itu singkatan dari kelembagaan kelompok kegiatan Tribina. Tri itu 3, Bina adalah bina keluarga. Jadi kelompok kegiatan yang membina keluarga itu ada 3 ya, ada tiga kelompok pembinaan dalam operasional program pembangunan keluarga adalah apa saja. Poktan Tribina itu apa saja itu ya. Apakah PPKS masuk? Bukan. Apakah PPKA, PPKBD? Bukan. Apakah BLK ini? Bina Lingkungan Keluarga? Ini juga bukan. Apakah PPKBD, PPKBD dan kader RT adalah Poktan, kelompok kegiatan? Bukan. Dia adalah institusi masyarakat. Jadi kalau PPKBD, sub dan kader RT adalah institusi masyarakat. Bukan kelompok kegiatan. Nah, jadi yang benar, Poktan Tribina adalah PKB atau Bina Keluarga Balita, kemudian Bina Keluarga Remaja, PKR, dan PKL, Bina Keluarga Lansia. Oke, teman sekalian, ini kita kembali bicara tentang KIE, siapa sasarannya? Sasarannya adalah individu, jadi KIE bisa menyasar ke individu, bisa menyasar keluarga dan masyarakat. Jadi masyarakat itu biasanya di kelompok-kelompok ya, jadi KIE untuk semua masyarakat, atau mungkin ada KIE kelompok ya, jadi keluarga-keluarga dikumpulin. Kayak teman sekalian ya, itu sasarannya. Kalau misalnya individu dan pembuat keputusan dan mitra ini sasaran advokasi ini teman sekalian ya. Keluarga, pembuat keputusan, pokoknya kalau ada pembuat keputusan atau stakeholder atau pemangku kepentingan, ini adalah sasaran dari advokasi. Kalau KIE sasarannya adalah individu, keluarga, dan masyarakat supaya bertambah pengetahuannya, sikapnya menjadi positif ya, pemahamannya meningkat. Nah, teman sekalian, ada di kalangan generasi berencana dikenal ada istilah PIK remaja atau PIK R, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, ini apa ini yang dimaksud? Jadi PIK remaja adalah, ini jawaban yang paling tepat adalah wadah yang dikelola dari remaja oleh remaja dalam layanan informasi dan konseling. Jadi berbeda dengan Bina Keluarga Remaja yang itu sasarannya adalah keluarganya. Kalau PIK remaja ini adalah organisasinya generasi berencana. Jadi anggotanya adalah organisasi yang didirikan, dikelola oleh remaja ya, dan kegiatannya adalah layanan informasi dan konseling. Ya, jadi di sana ada pendidik sebaya, ada konselor sebaya. Ya teman sekalian ya. Berikutnya adalah dalam peningkatan kualitas PIK remaja, ini ada klasifikasi ya teman-teman. Klasifikasi paling rendah ya atau
paling awal ya, diawali dengan klasifikasi apa? Ini adalah klasifikasi, tegak, klasifikasi tumbuh ya, tumbuh, tegak, dan tegar ya. Baik, terus sekalian ya, ini klasifikasi ini kalau teman-teman kurang yakin bisa dicek lagi di klasifikasi PIK remaja. Nah, masih terkait PIK remaja, di dalam PIK remaja itu ada yang namanya pendidik sebaya. Nah, pendidik sebaya tugasnya apa? Ini tugasnya banyak, tapi ini yang bukan ya, kecuali berarti yang bukan pendidik sebaya. Bukan tugas pendidik sebaya. Menyampaikan informasi tentang substansi program kesehatan reproduksi remaja. Nah, ini benar ya, kesehatan benar. Yang B adalah melakukan advokasi dan KY tentang PIK remaja. Melaksanakan advokasi, jadi apakah pendidik sebaya melakukan advokasi? Kita lihat coba jawaban lain. Melaksanakan pelayanan ulang pil dan kondom kepada akseptor lah, ini bukan tugas, bukan ya, ini bukan. Kemudian melakukan pencatatan pelaporan, iya juga. Melakukan pembinaan keluarga remaja, tapi yang paling tepat mungkin jawabannya adalah C, ini tidak ya. Jadi kalau yang melaksanakan pelayanan ulang pil itu bukan tugas pendidik sebaya. Kalau menyampaikan informasi, terus KY kepada PIK remaja, melakukan pencatatan pelaporan di PIK remaja, atau mungkin melakukan pembinaan, atau mungkin semacam menginformasikan kepada keluarga-keluarga remaja masih mungkin ya. Baik, jadi jawaban yang paling benar karena dia bukan, ini ada, sebentar teman sekalian, ini kita bahasnya ini teman sekalian. Jadi yang benar kan kecuali nih. Kalau kecuali berarti yang jawabannya ini teman sekalian ya, melaksanakan pelayanan ulang ya. Ini kecuali ya. Sorry, saya minta maaf tapi saya ralat sekarang ya. Baik, teman sekalian, KB pasca persalinan ini tren sekarang, kita sedang berupaya meningkatkan KB pasca persalinan ya teman sekalian ya, dalam rangka pencegahan stunting juga. Adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan berapa waktu gitu ya. Jadi KBPP atau KB pasca persalinan itu pelayanan KB diberikan kepada ibu yang melahirkan itu sampai A 1 tahun, B 30 hari, C 1 minggu, D 42 hari, dan E 21 hari. Yang benar adalah 42 hari. Jadi sejak bersalin sampai habis nifas ya 42 hari, kurang lebih ini 40 hari berarti masa nifas selesai. Ini adalah pelayanan KB pada waktu itu disebut dengan KBPP. Ini teman sekalian, ini disebut KBPP ya. Pelayanan KB diberikan segera setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari. Ini teman-teman ya, kalau teman-teman buka-buka modul tentang apa stunting, tentang KBPP itu penjelasannya seperti ini, 42 hari. Baik, teman sekalian, di desa atau di kelurahan itu ada namanya PPKBD. Tadi di awal sudah disebut pembantu pembina KB desa. Ya. Lah, PPKBD ini apa? Ini jawaban yang benar. Ini coba kita lihat. Ini kelihatannya yang membedakan antara A dan B ya. Ini kader dalam wadah organisasi berperan aktif melaksanakan program bangunan tingkat dusun ya. Kalau yang B, kader wadah organisasi berperan aktif, bla bla bla, tingkat RT ini. Yang C, ini PPKBD adalah kader wadah organisasi, ini sama ya, tingkat RW. Ya, ini bedanya itu kan dusun RT RW. Dan yang D adalah kader dan dalam wadah organisasi yang berperan aktif dalam melaksanakan mengelola program Bangga Sana tingkat desa atau kelurahan. Nah, ini yang tepat tanda jawabannya ini di desa kelurahan, bukan di kota pula. Ya, jadi PPKBD adalah kader dalam wadah organisasi, organisasi berarti institusi masyarakat ya, berperan aktif dalam melaksanakan dan mengelola program Bank Kancana tingkat desa. Jadi PPKBD lingkupnya, wilayahnya adalah tingkat desa atau kelurahan. Ini jawaban yang paling benar ya teman sekalian ya. Oke. Baik, saya kira mungkin itu saja dulu ya teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat ya, dan mudah-mudahan kita sering ketemu ya di channel Ruang Bambang WI, Ruang Belajar kita semua. Mohon maaf kalau belum mungkin sesuai harapan belum lengkap ya. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.